Tim Tagana Dinas Sosial Kota Jambi dirikan tenda dan dapur umum untuk korban kebakaran di Kelurahan Lego. Tim gabungan Polresta Jambi grebek lokasi penyalahgunaan narkoba. KPU Muara Jambi temukan 5 bacalek terdaftar di 2 partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 28 Juli 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara Gubernur Al-Haris meninjau dan memberikan bantuan untuk korban kebakaran di RT 08 Kelurahan Legok, Kota Jambi. Kebakaran yang menghanguskan sebanyak 33 rumah itu mengakibatkan 130 jiwa dari 38 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Merespon musibah kebakaran yang menimpa warga RT 08 Kelurahan Legok, Kota Jambi, Gubernur Al-Haris meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini. Selain melakukan peninjauan, Al-Haris juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan itu berupa beras, makanan siap saji, selimut, obat-obatan, hingga bantuan lainnya. Tak hanya bantuan yang bersifat mendesak, Al-Haris juga meminta OPD terkait agar segera mendata seluruh rumah warga yang terdampak musibah kebakaran. Pendataan itu akan diusulkan agar seluruh korban kebakaran mendapatkan bantuan pembangunan rumah dari Kementerian Sosial. Al-Haris mengatakan, upaya yang dilakukan itu dalam rangka menjamin seluruh masyarakat yang terdampak kebakaran langsung mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Penanganan yang dilakukan itu baik untuk masalah makanan maupun jaminan kesehatan bagi seluruh korban kebakaran. Nah, tentu ini musibah dari warga kita yang kita sayangi, kita cintai. Pemerintah untuk merespon ini semua. Dan cara yang pertama, kita beri bantuan untuk mereka. Bantuan makanan, untuk mereka selimut dan sebagainya, obat-obatan. Nanti kita juga akan minta puskesmas dan ambulan juga nanti memeriksa kondisi mereka. Ya, kita periksa mereka secara psikis dan kesehatan lainnya. Nah, sambil kita mendata, mungkin besok atau Senin pengalaman kita sudah mengirimkan permintaan bantuan ke Kementerian Sosial. Yang pasti tugas kita hari ini mereka kita urus dengan baik, makanannya, kesehatannya itu dulu, ya. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, kebakaran yang menghanguskan 33 rumah itu mengakibatkan 130 jiwa dari 38 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah bantuan disalurkan kepada korban kebakaran di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Tenda pengungsian dan dapur umum juga didirikan tim Tagana Dinsos Kota Jambi. Sejumlah bantuan logistik berupa makanan, selimut, dan sandang disalurkan Kementerian Sosial melalui pemerintah daerah dan kota. Bantuan itu saat ini sudah berada di kawasan kebakaran dan disalurkan melalui Ketua RT setempat. Selain bantuan logistik, tim tanggap bencana Dinas Sosial Kota Jambi juga mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum. Tenda pengungsian dan dapur umum itu difungsikan untuk menampung pengungsi agar mendapatkan tempat dan makanan. Dapur umum dan tenda pengungsian itu didirikan selama 7 hari atau selama masa tanggap darurat bencana. Dapur umum untuk pengungsian serta tenda posko. Logistik kita mendapat dari seperti bantuan beras, dan dikwer, selimut wol, terpal, tenda darurat, tenda serbaguna ini penampungan bisa lebih kapasitas 40 orang. Tenda yang besar 1, tenda yang kecil 2. Masa tanggap darurat ini kita laksanakan untuk 7 hari ke depan.
Sebelumnya, kebakaran terjadi di kawasan RT 08, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Kamis pagi. Kebakaran diduga disebabkan kompor gas yang meledak karena ditinggal pergi pemilik rumah saat memasak. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, tim gabungan Polresta Jambi menggerebek tempat penyalahgunaan narkoba di kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Saat didatangi polisi, para pelaku berhamburan dan melarikan diri. Saat didatangi polisi, 4 orang diantaranya melarikan diri dengan terjun ke Sungai Batanghari. Saat dikejar, mereka berhasil kabur dengan menaiki salah satu jamban yang ada di pinggiran sungai. Meski ada yang kabur, polisi berhasil mengamankan 6 orang di tempat penyalahgunaan narkoba yang ada di pinggiran Sungai Batanghari itu. Mereka terdiri dari 4 pria dan 2 wanita yang tengah asik menghisap sabu. Polisi menyita barang bukti paket kecil sabu dari jaket salah seorang pelaku. Polisi juga mengamankan 3 pria di area lokasi yang diduga terlibat mengonsumsi narkoba. Untuk proses penyelidikan, 9 orang dan barang bukti dibawa ke Polresta Jambi. Untuk proses selanjutnya pemeriksaan nanti akan kami kembangkan dalam proses pemeriksaan dan selanjutnya para pelaku sebanyak 9 orang dan barang bukti kami amankan di Polresta Jambi di Sat Narkoba Polresta Jambi. Ada yang melarikan diri pada saat kita melakukan penangkapan, ada yang melarikan diri dengan melompat ke sungai. Nanti kami identifikasi dari hasil pemeriksaan yang kami amankan. Untuk jumlah orangnya kami juga belum tahu, tapi ada beberapa tadi yang berhasil melarikan diri dengan melompat ke sungai. Tempat yang kerap dijadikan sarana pesta narkoba tersebut kemudian dihancurkan dan dibakar polisi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyidik Kejati Jambi kembali menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi gagal bayar medium ternot PT Sanprima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi. 2 unit rumah disita penyidik dari tersangka Yunsak El Halkon. Tim penyidik Kejati Jambi kembali menyita aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Dirut Bank Jambi Yunsak El Halkon. Aset tersebut diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang dari kasus dugaan korupsi gagal bayar medium term note PT Sanprima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi. Asisten Intelijen Nopi Tesuot membenarkan jika penyidik Pitsus Kejati Jambi menyita 2 bangunan rumah di Kota Jambi. Penyitaan aset dilakukan setelah dikeluarkannya surat dari Pengadilan Negeri Jambi. Namun penyidik belum menghitung berapa nilai dari 2 rumah tersebut. Pada hari Selasa kemarin, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jambi telah melakukan penyitaan aset milik tersangka perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di Bank Jambi. Ini dilakukan penyitaan terhadap 2 bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Telanai-Pura dan di Simpang 4 Sipin. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik setelah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jambi. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Yunsak El Halkon mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi terkait penetapan tersangka TPPU dan penyitaan harta benda milik tersangka. Dijadwalkan sidang perdana akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, merebaknya isu kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di berbagai daerah. Namun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Disperindak memastikan persediaan gas bersubsidi masih aman dan mencukupi.
Ketersediaan gas LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sekitarnya dipastikan aman. Di tengah isu kelangkaan gas subsidi, masyarakat diminta tidak panik dalam menghadapi permasalahan ini. Kepala Disperindak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Awaludin mengatakan, tercatat ada 4 unit agen dan 171 pangkalan yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gas LPG kemasan 3 kg masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 kali dalam seminggu. Alokasi yang diberikan PT Pertamina untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2023 mencapai 2.155.000 tabung LPG subsidi kemasan 3 kg. Jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan warga. Harga gas LPG bervariasi, mulai dari Rp19.000 per tabung di wilayah kecamatan terdekat hingga Rp23.000 di kecamatan terjauh dari pusat kabupaten. Pendistribusian LPG 3 kilo subsidi masih normal. Maksud normal itu sesuai dengan alokasinya, Tanjung Jabung Timur itu sampai hari ini belum ada kendala terkait dengan pengiriman. Maksudnya begini, di Tanjung Jabung Timur ini memang kita harus akui bahwa memang kalau kebutuhan dengan alokasi itu memang beda. Tetapi dengan alokasi yang ada, itulah yang akan kita efisiensikan pendistribusiannya supaya LPG itu tepat sasaran. Meski persediaan aman, pemantauan berkala keliling terus dilakukan guna memastikan ketersediaan gas LPG subsidi di tengah masyarakat, sekaligus untuk mengantisipasi adanya kelangkaan. Selain itu, pihak Disperindak terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina guna memastikan persediaan dan distribusi LPG. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bendera kirap pemilu tahun 2024 tiba di Kabupaten Merangin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, Saudara, KPU Muaro Jambi menemukan 5 bacalek yang mendaftar di 2 parpol berbeda. Kelima bacalek tersebut kini telah menentukan partai mana yang mengusung mereka setelah dilakukan konfirmasi oleh KPU. Masih miring, Dok. Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menemukan 5 bacalek DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang mendaftar di 2 partai politik. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, KPU telah mengkonfirmasi 5 bacalek yang terdaftar di 2 partai berbeda. Hasilnya, mereka telah memutuskan untuk memilih 1 partai yang akan mengusung pada pelaksanaan Pileg Februari 2024 mendatang. Caleg itu di Partai Nasdem sebelumnya, kemudian kami temukan surat pernyataan itu di Partai Perindo, berarti dia memilih Partai Perindo kan, otomatis di Partai Nasdemnya kami TNS-kan, kami MS-kan di Partai Perindo. Begitupun yang partai-partai lain, caleg-caleg lain, hasil identifikasi kami terhadap 5 bacalek yang terdaftar di 2 parpol yakni ada di Partai Perindo, Buruh, PDI Perjuangan, Partai PSI, Nasdem, Gerindra, dan P3. Sementara untuk daerah pemilihan yakni Dapil 3 ditemukan 4 bacalek dan 1 orang bacalek dari Dapil 1. Hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi masih melakukan verifikasi terhadap berkas bacalek. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Asisten 1 Setda Bungo dan KPU serta unsur Forkopimda secara resmi melepas bendera kirap pemilu 2024 menuju Kabupaten Merangin. Asisten 1 Setda Bungo Zulfadli dan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Bungo Armidis beserta unsur Forkopimda secara resmi melepas bendera kirap pemilu 2024 ke Kabupaten Merangin.
Pelepasan bendera kirap pemilu 2024 dilaksanakan di depan kantor KPU Bungo. Asisten 1 Setda Bungo, Zulpadli mengatakan, Pemkab Bungo bersama KPU menerima bendera kirap pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Juli 2023. Selama 7 hari, KPU Bungo melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat karena Pemkab Bungo berkewajiban menggelar pemilu dengan baik. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat Kabupaten Bungo bersiap menghadapi pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Kirap pemilu merupakan kegiatan nasional dan Kabupaten Bungo termasuk salah satu kabupaten yang dilintasi bendera kirap pemilu 2024. Pagi ini kita telah melepas kirap pemilu ya menuju Kabupaten Merangin yang tadi sudah kita lepas. Semoga dalam pesta demokrasi nanti di Kabupaten Bungo sesuai apa yang disampaikan oleh Ketua Kabupaten Bungo, KPU Kabupaten Bungo tadi sudah disosialisasi ke 5 dapil. Semoga pesta demokrasi nanti aman, damai dan sejahtera. Hari ini kita akan melakukan pelepasan dan rombongan dari Kabupaten Bungo akan menyerahkan bendera kirap ke Kabupaten Merangin di perbatasan. Insya Allah nanti di Merangin juga melaksanakan hal yang sama. Semoga dengan sosialisasi ini kita publik mendapat informasi yang utuh, akurat tentang bagaimana pelaksanaan di dalam pemilu 2024 mendatang. Selama 7 hari, bendera kirap pemilu 2024 berada di Kabupaten Bungo. Pada hari ini dilepas dan diserah terimakan ke KPU Kabupaten Merangin. Kegiatan sosialisasi pemilu akan digelar selama 7 hari di Kabupaten Merangin. Setelah itu bendera kirap pemilu akan diarak ke Kabupaten Sarolangun. KPU Bungo berharap kegiatan kirap pemilu 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menerima bendera partai politik secara estafet dari KPU Bungo sebagai tanda semakin dekatnya pemilu di Merangin. KPU Merangin akan melakukan sosialisasi dengan menyasar para pemilih pemula hingga komunitas suku anak dalam. Bendera kirap pemilihan umum tahun 2024 tiba di Kabupaten Merangin. Serah terima bendera kirap dari KPU Kabupaten Bungo kepada KPU Merangin dilaksanakan Kamis siang di halaman kantor KPU Merangin. Kirap pemilu dari KPU Bungo disambut dengan kompangan, penampilan silek tradisional, kata jawab di halaman atau kata adat, dan tarian sekapur sirih sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dari masyarakat Merangin. Ketua KPU Merangin Syobirin mengatakan ini merupakan program KPU RI. Pihaknya menerima bendera dari KPU Bungo. Bendera kirap pemilu 2024 akan dibawa ke seluruh daerah pemilihan untuk sosialisasi kepada komunitas masyarakat. Dari keseluruhan dapil tersebut, terdapat 4 kecamatan yang menjadi fokus tempat sosialisasi dalam kirap ini. Pertama di Kecamatan Bangko, sosialisasi menyasar pemilih pemula di MAN 1 Bangko. Kedua di Kecamatan Tabir, sosialisasi terbuka dilakukan di Pasar Kalangan Rantau Panjang. Ketiga di Kecamatan Pamenang, yakni sosialisasi tatap muka terhadap kelompok marginal suku anak dalam di Desa Pelakar Jaya. Kemudian di Kecamatan Lembah Masurai, sosialisasi menyasar ke komunitas wisata air terjun Sigerincing di Desa Tuo. Mobil kirap pemilu berisi 18 partai politik ini akan menyosialisasikan kepemiluan selama sepekan dan diharapkan nanti tingkat partisipasi pemilih di Merangin akan meningkat. Bahwa informasi terkait dengan tahapan pemilu, partai politik, dan juga tentu saja mengenai hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024 itu sampai dan diketahui oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Merangin. Bupati Merangin Masuri memberi apresiasi dan berharap penyelenggaraan kirap dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat secara umum, sehingga dapat membangkitkan minat dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Tentu ini merupakan pembelajaran bagi warga kita dalam rangka pesta demokrasi pada pemilu tanggal 14 Februari 2024
nanti, sehingga kita harapkan kesadaran para pemilih ini meningkat dan target kita untuk Kabupaten Merangin partisipasi pemilih itu di angka 90%. Pada kegiatan itu dilakukan pembacaan deklarasi dan penandatanganan pemilu damai oleh penyelenggara pemilu dan juga pengurus parpol yang ada di Merangin, diakhiri dengan pelepasan balon ke udara. Pelaksanaan kirap pemilu 2024 dari KPU Merangin selanjutnya diserahkan kepada KPU Sarolangun untuk dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat Sarolangun. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi terus mewaspadai peningkatan inflasi. Iklim yang tidak menentu dapat mempengaruhi kenaikan inflasi karena kurangnya pasokan bahan pokok. Meski sempat deflasi pada Juni 2023, pemerintah Kota Jambi tetap mewaspadai lonjakan inflasi. Kondisi iklim yang tak menentu berdampak terhadap gagal panen di tingkat petani. Di Kota Jambi, meski kondisi iklim saat ini memasuki musim kemarau, namun masih terjadi hujan. Perubahan cuaca yang tak menentu membuat tanaman cabai cepat busuk. Kondisi itu tentu akan berdampak terhadap lonjakan inflasi, karena kurangnya pasokan bahan pokok baik cabai maupun bawang dari petani. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Jambi akan meningkatkan kerjasama dengan daerah penghasil bahan pokok agar kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional tetap terjaga dengan baik. Yang selama ini sering terjadi adalah cabai, bawang, dan itu sangat dipengaruhi musim dan musim panen dari daerah-daerah pensuplai. Ketika suplainya turun, karena produksinya turun karena musim penghujan, cabai sering busuk, tidak bisa dipanen, itu harga naik. Maka kita harus cari lagi pasokan dari daerah lain. Nah, inilah yang kerjasama antar daerah, menginformasikan misalnya di sini lagi musim apa panen, misalnya. Seperti kemarin kita juga ke Tegal dalam rangka festival bawang, membangun komunikasi untuk menyiapkan pasokan bawang merah. Ini juga penting. Maulana menambahkan saat ini inflasi di Kota Jambi masih terkendali. Terkendalinya angka inflasi itu disebabkan adanya kerjasama dengan petani lokal dan operasi pasar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, APBN Regional Jambi tumbuh positif. Hingga Juni 2023, realisasi APBN sudah mencapai 54,95% atau 3,8 miliar rupiah. Realisasi anggaran pendapatan belanja negara regional Provinsi Jambi tumbuh positif. Hingga pertengahan tahun 2023 di bulan Juni kemarin, realisasi APBN di Provinsi Jambi mencapai 3,8 miliar rupiah atau 54,95%. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi Bunari AS saat press conference di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi Kamis kemarin. Kelompok besar belanja negara ini terjadi pada dana transfer daerah yang sudah di atas 50% dan belanja kementerian lembaga mencapai 36%. Capaian realisasi penerimaan yang baik juga didukung realisasi belanja negara lainnya. Tumbuhnya belanja APBN Regional Jambi juga disebabkan adanya pembayaran gaji 13, bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya, pembebasan lahan Candi Muaro Jambi, dan percepatan penyaluran bantuan sosial. Mungkin ingin menyampaikan penjelasan tambahan ya, khususnya terkait dengan realisasi ya APBN kita di Provinsi Jambi. Kalau secara rata-rata kita sudah ada di atas 40%. Tapi kalau kita lihat tadi kelompok besarnya, ada dua kelompok besar ya, yaitu belanja kementerian lembaga dan juga belanja transfer ke pemerintah daerah. Meski capaian realisasi sangat baik, namun Kanwil DJPB Provinsi Jambi akan melakukan rapat kembali untuk mengejar percepatan realisasi APBN Regional Jambi, agar realisasi akhir tahun 2023 mendatang bisa tercapai maksimal. Joko, Iwan, TVRI Jambi melaporkan.
Gubernur Jambi Al-Haris pimpin kirap pengibaran 10.000 bendera merah putih serentak seprovinsi Jambi tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Gubernur Al-Haris memimpin kirap pengibaran 10.000 bendera merah putih serentak seprovinsi Jambi. Kirap yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi ini dimulai dari Gedung Bank 9 Jambi, lalu memutar di Simpang 4 lampu merah Bank Indonesia. Gubernur Al-Haris memimpin kirap pengibaran 10.000 bendera merah putih serentak seprovinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari gerakan pengibaran 10 juta bendera merah putih se-Indonesia yang dicanangkan Kemendagri dalam menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia. Kirap yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi itu dimulai dari Gedung Bank 9 Jambi, lalu memutar di Simpang 4 lampu merah Bank Indonesia, kemudian dilanjutkan hingga ke kantor Gubernur Jambi dengan jarak tempuh lebih kurang 1 kilometer. Al-Haris mengatakan kirap dilakukan untuk memupuk rasa nasionalisme masyarakat terhadap bangsa, menanamkan rasa cinta akan tanah air, diupayakan untuk menangkal potensi radikalisme yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Menumbuhkan kembangan semangat kebangsaan harus terus dilakukan seluruh pihak untuk menjamin keberlangsungan bangsa hingga mendorong percepatan pembangunan daerah. Al-Haris berharap pengibaran 10.000 bendera merah putih serentak hingga ke tingkat RT di provinsi dapat memperkuat NKRI harga mati. Sesuai dengan Permendagri bahwa dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-78 ini kembali digelar pembagian 10.000 bendera di Jambi dan se-Indonesia ada 10 juta bendera. Dan kemarin saya di Selangor acara. Tujuannya pertama, kita ingin agar anak bangsa ini kembali mencintai Sang Merah Putih. Kirap pengibaran 10.000 bendera merah putih yang digulirkan pemerintah Provinsi Jambi itu diikuti berbagai unsur elemen masyarakat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Gubernur Al-Haris menyerahkan penghargaan K3 dan sertifikat kepada bupati yang berkomitmen dalam rencanaan perkebunan sawit dari pekerja anak. Pemberian penghargaan itu dilakukan untuk mendukung komitmen para pengusaha perkebunan kelapa sawit agar tidak mempekerjakan anak dan penguatan K3. Gubernur Al-Haris menyerahkan sertifikat kepada bupati yang berkomitmen dalam pencanangan perkebunan sawit bebas dari pekerja anak dan penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja kepada perusahaan tahun 2023. Gubernur Al-Haris mengatakan, upaya penghapusan pekerja anak bukanlah suatu hal yang mudah, butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari seluruh pihak untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak. Penguatan kolaborasi antar stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia bebas pekerja anak. Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi Kepala Daerah Seprovinsi Jambi yang telah menindaklanjuti arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan atas dukungan dan komitmen dalam mengawasi tidak adanya pekerja anak. Kerjasama yang baik antar seluruh pemangku kepentingan merupakan cerminan upaya bersama untuk mencegah adanya pekerja anak baik di perusahaan maupun pada sektor perkebunan. Al-Haris berharap pencanangan perkebunan sawit bebas dari pekerja anak serta penyerahan penghargaan K3 bagi perusahaan akan mendorong peningkatan kualitas kerja dan prestasi perusahaan. Misalnya tidak ada kehilangan kerja, yang kedua tidak ada mempekerjakan anak di bawah umur. Bupati wali kota juga mereka berkomitmen untuk memantau, membina perusahaan daerahnya, sehingga perlu pemerintah memberikan reward pada mereka. Sebagai bukti bahwa pemerintah melihat bahwa mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan patuh aturan. Pada tahun ini, ada 43 perusahaan yang mendapatkan penghargaan K3 untuk kategori Zero Accident.
13 perusahaan menerima penghargaan penanggulangan COVID-19, 5 perusahaan menerima penghargaan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja, dan 21 perusahaan menerima penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Sungai Nasional tahun 2023, Gubernur Al-Haris mendorong adanya mitigasi pencegahan penyebaran Sungai Batanghari yang terintegrasi. Mitigasi yang dilakukan ini melalui penyelenggaraan berbagai program maupun kegiatan yang terintegrasi. Pada peringatan Hari Sungai Nasional tahun 2023, Gubernur Al-Haris mendorong adanya mitigasi pencegahan pencemaran Sungai Batanghari. Mitigasi yang dilakukan itu melalui penyelenggaraan berbagai program maupun kegiatan yang terintegrasi. Pelaksanaan konservasi lingkungan sumber daya air sudah harus dilakukan, mengingat kuantitas dan kualitas air Sungai Batanghari yang terus mengalami penurunan karena aktivitas manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi PR utama yang harus dibangun oleh seluruh pihak. Keberadaan air Sungai Batanghari sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat Provinsi Jambi, mulai dari kebutuhan konsumsi, habitat berbagai jenis ikan, dan sebagai pusat perkembangan kebudayaan daerah. Kita sudah banyak sekali dengan model cara apapun, ada peduli Sungai Batanghari, macam-macam nih. Nah, semuanya bermuara kita kampanyekan agar ada mitigasi terhadap sungai kita itu. Ada program-program terintegrasi dari semua teman kita ini untuk bagaimana kita mencegah agar sungai kita tidak dalam keadaan kotor, tidak bersih, ya. Karena air sungai ini sangat penting untuk kita semua. Dari mulai sumber kita minum, kemudian juga dalamnya ada sungai ikan-ikan yang bisa dimakan oleh manusia. Yang ketiga, sungai kita juga sebagai pusat budaya kita. Peringatan Hari Sungai Nasional yang diperingati setiap 27 Juli sebagai bentuk apresiasi dan dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sungai. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 46 tenaga penyuluh dan kesehatan resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Muhammad Fadil Arif berharap P3K dapat membawa dampak positif dengan memaksimalkan pencapaian kinerja. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif resmi melantik dan mengambil sumpah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengambilan sumpah kepegawaian yang digelar di ruang kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari itu diikuti oleh 46 P3K. 46 P3K itu berasal dari formasi tenaga penyuluh pertanian dan kesehatan. Perekrutan P3K itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu yang merencanakan akan melakukan penghapusan terhadap pegawai honorer di setiap pemerintahan daerah. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, perekrutan P3K ini merupakan pertama kali dilakukan jajaran Pemkab Batanghari. Perekrutan ini merupakan salah satu solusi untuk menutupi kekurangan ASN di OPD terkait. Dengan memanjatkan P3K yang pertama kali. P3K dengan target kinerja yang lebih jelas. Ini penerapan Undang-Undang ASN P3K pertama kali di Batanghari. Memang kita sayangkan dari formasi yang ada tidak terisi semua ya, karena ada syarat-syarat tertentu yang tidak bisa teman-teman penuhi di sini. Tapi kita inginkan ruang kosong ini P3K ini sedikit mengurangi kekosongan pegawai yang dibutuhkan oleh Kabupaten Batanghari. Tadi hari ini kita saksikan penyuluh dan tenaga kesehatan yang kita lantik, insya Allah nanti kita sambung siang nanti dengan tenaga guru dan dilanjutkan dengan Sabtu. Muhammad Fadil Arif berharap P3K ini dapat membawa dampak positif bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan capaian kinerja di masing-masing bidang. Selain tenaga penyuluh dan kesehatan, direncanakan Pemkab Batanghari juga akan melakukan pelantikan kembali terhadap 673 P3K formasi guru. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Disbudpar Provinsi Jambi kenalkan ikon Jambi melalui Pekan Gentala Arash. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, setelah 3 tahun menyandang kota layak anak dengan status pratama, kini Kabupaten Batanghari mendapat anugerah peningkatan status madya dari pemerintah pusat. Namun capaian itu diklaim belum memenuhi ekspektasi dari Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beberapa waktu lalu kembali menganugerahi Kabupaten Batanghari sebagai kota layak anak dengan status madya, di mana sebelumnya Kabupaten Batanghari hanya menyandang status pratama atau di bawah 1 tingkat dari madya. Kondisi ini tentunya merupakan capaian terbaik pemerintah Kabupaten Batanghari yang menempatkan posisi sebagai daerah yang mengedepankan kepentingan anak-anak. Namun demikian, capaian itu justru belum mampu memenuhi ekspektasi yang diharapkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, yakni dengan memperoleh capaian status Senindya atau 1 tingkat di atas madya. Di samping itu, Muhammad Fadil Arif tetap bersyukur atas penghargaan yang didapat. Ke depan, Pemkab Batanghari akan berupaya untuk lebih meningkatkan sejumlah fasilitas umum sebagai sarana bermain anak-anak sehingga tumbuh kembangnya menjadi lebih baik. Kita berikan, itu belum tercapai. Kita menginginkan paling tidak di India, tanpa ada hal lain. Bahwa begitu banyak hal yang sudah kita lakukan, bagaimana membuat Batanghari ini menjadi kota layak anak. Nah, tapi teman-teman ternyata evidence-nya, dokumennya tidak dipenuhi dengan baik. Kalau kemarin hitungan saya malah seharusnya dapat lebih ya. Tapi sudahlah, itu sudah prestasi. Tapi ke depan kita genjot lagi. Anak-anak inilah penerus kita. Anak-anak ini kita akan merawat kita tua nanti. Jadi dia harus tumbuh kembangnya baik. Sehingga fasilitas umum ini mulai kita tambah-tambah ya, supaya anak-anak bisa main, bisa bahagia. Sejauh ini, Pemkab Batanghari sendiri telah melakukan pembangunan terhadap sarana bermain anak dan keluarga di beberapa lokasi. Salah satunya di Taman Pedestrian Tapamalenggang serta areal Taman Rumah Dinas Bupati Batanghari. Direncanakan pembangunan tempat bermain anak-anak itu akan dilakukan kembali di beberapa tempat fasilitas umum. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Bungo menggelar bimbingan teknis tim pengkajian kebutuhan pasca bencana atau JITUPASNA. BIMTEK JITUPASNA ini mengusung tema membangun sinergitas antar perangkat daerah untuk penanganan pasca bencana secara tepat dan cepat demi mewujudkan Bungo Master 2026. Bupati Bungo Mashuri membuka bimbingan BIMTEK JITUPASNA tahun 2023. Mashuri mengatakan upaya penanggulangan sebelum terjadinya bencana harus dikaji lebih lanjut, sehingga jika terjadi bencana, JITUPASNA dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan kembali sektor-sektor yang terdampak bencana. Penyusunan JITUPASNA menjadi kajian kebutuhan pasca bencana tak hanya menjadi tugas BPBD, namun seluruh masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dampak dan analisis kebutuhan sebagai masukan untuk memutuskan bantuan pasca terjadinya bencana. Seluruh peserta yang akan menjadi tim JITUPASNA diharapkan dapat menjadi relawan yang mengakomodir bencana yang terjadi di daerah. Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan pembukaan BIMTEK JITUPASNA yang dilakukan oleh BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo. Nah, keberadaan tim ini cukup penting, pengelolaan manajemen pasca bencana, sehingga memang diharapkan nanti tim yang dibentuk ini bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa mengumpulkan data-data pasca bencana sehingga laporan kita utuh yang kita peroleh, dan ini bisa juga menentukan program kegiatan yang akan kita lakukan untuk berikutnya. BIMTEK JITUPASNA ini mengusung tema membangun sinergitas antar perangkat daerah untuk penanganan pasca bencana secara tepat dan cepat demi mewujudkan Bungo Master 2026.
Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi bekerja sama dengan Satker Museum Gentala Arash menggelar Pekan Gentala Arash tahun 2023. Kegiatan itu dibuka oleh Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi, Imron Rosadi. Salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi yakni Museum dan Jembatan Gentala Arash. Untuk mengenalkan ikon Provinsi Jambi itu, Disbudpar Provinsi Jambi bekerja sama dengan Satker Museum Gentala Arash dan UPTD Museum Siginjai Jambi menggelar Pekan Gentala Arash tahun 2023. Kegiatan itu dilakukan untuk mengajak pemerintah dan masyarakat mendukung keberadaan Museum Gentala Arash. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Kemas Imron Rosadi menekankan pentingnya menjaga keberadaan Museum Gentala Arash sebagai identitas pariwisata Provinsi Jambi. Kemas Imron Rosadi menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi Museum Gentala Arash. Museum Gentala Arash memiliki peran penting dalam pelestarian peninggalan sejarah dan perkembangan perjuangan agama Islam dan budaya di Kota Seberang. Budaya merupakan peradaban suatu identitas bangsa yang harus dijaga hingga lintas generasi. Kita ingin masyarakat luas mengenal Gentala Arash. Itu yang pertama. Dengan adanya event seperti ini, lomba-lomba yang dilaksanakan, makin banyak pengunjung yang datang ke Gentala Arash dan mereka akan tahu di Jambi itu ada Gentala Arash yang nuansanya nuansa Islami. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami ini, kita berharap terutama generasi muda tidak akan terpengaruh ataupun menjadi filter bagi mereka di dalam menghadapi globalisasi yang berkembang saat ini. Kepala UPTD Museum Siginjai Jambi, Ervin Aprianti mengatakan, selain mengenalkan budaya Islam, Pekan Gentala Arash ini juga dilakukan untuk menanamkan rasa cinta masyarakat terhadap Museum Gentala Arash, khususnya masyarakat Kota Seberang. Kedepan, UPTD Museum Siginjai Jambi akan mengundang Disbudpar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada Pekan Gentala Arash. Yang mana seperti yang dibilang Pak Kadis, mungkin di tahun ke depan kita adakan kegiatan ini untuk mengundang kabupaten kota untuk lebih mengenal budaya Islam dan untuk spesifiknya lagi untuk mengenai apa sih Gentala itu, apa yang ada dalam Gentala itu mungkin. Seperti tahun ini mungkin kita adakan ADRA, lomba kompangan, kaligrafi seperti itu. Event ini kan sebenarnya setiap tahunnya kita selalu berubah. Seperti tahun dulu kita adakan lomba LCC ya, tingkat mahasiswa. Mungkin tahun kedepannya kita akan lihat lagi perkembangan seperti apa nanti. Kepala Satuan Kerja Museum Gentala Arash, Yusmizar Haidir mengatakan, selain dapat menumbuhkan rasa kepedulian, Pekan Gentala Arash juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat untuk menjaga keberadaan Museum Gentala Arash. Jadi Museum Gentala Arash ini adalah di bawah UPTD Museum Siginjai. Jadi kami ini adalah sebagai penjaga koleksi istilahnya, bukan UPTD-nya gitu. Jadi di sini yang punya bangunan ini bukan kita, punya bangunan ini adalah PU. Jadi kita cuma mengelola koleksinya aja. Jadi makanya kita belum bisa dikatakan UPTD. Jadi kita masih di bawah naungan Siginjai. Jadi setiap tahunnya program kami ini dari Museum Gentala Arash yaitu namanya Pekan Museum Gentala Arash. Jadi setiap tahun kita adakan. Pekan Gentala Arash diisi dengan dialog sejarah kebudayaan Islam, menghadirkan narasumber dan peserta dari komunitas mahasiswa Jambi Kota Seberang. Dalam paparannya, narasumber dialog sejarah kebudayaan Islam memaparkan tentang peranan mahasiswa dan generasi muda Jambi Kota Seberang dalam melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya Islam yang ada di Museum Gentala Arash sebagai ikon Provinsi Jambi. Sangat mengapresiasi sekali kegiatan dari Museum Siginjai, wabil khususnya Museum Gentala Arash yang mengadakan pekan ini, karena bagi kami selaku mahasiswa yang berasal dari Jambi Kota Seberang,
emang sangat minim untuk memperkenalan budaya-budaya yang ada, wabil khusus untuk anak-anak yang masih muda. Mungkin dengan kegiatan ini dapat menimbulkan rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri. Dan juga harapan kami ke depannya dapat bekerjasama dengan pihak museum maupun dinas-dinas terkait. Karena ke depannya juga kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang bakal mengadakan Festival Serayo, yaitu Semarak Kampung Budaya, yang masih linear dengan kegiatan dari Pekan Gentala Arasi ini. Selain dialog, pada Pekan Gentala Aras tahun 2023 turut digelar berbagai perlombaan bernuansa Islam seperti Lomba Kompang Kreasi, Lomba Islami tingkat umum, Hadroh, dan Lomba Melukis Kaligrafi tingkat SMA dan sederajat. Perlombaan dimulai pada 27 Juli hingga 30 Juli 2023. Para pemenang lomba akan diberikan uang pembinaan dan piagam penghargaan. Mardon Juniadi, Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Unja kembali mengukuhkan 7 guru besar dalam rapat senat terbuka Universitas Jambi. Pengukuhan ditandai dengan penyampaian orasi ilmiah oleh para guru besar. Universitas Negeri Jambi menggelar rapat terbuka senat pengukuhan guru besar di Balairung Kampus Pinang Masak Unja Mendalo. Rapat terbuka Senat Unja kali ini mengukuhkan 7 orang guru besar berasal dari 2 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Ekonomi. Di antaranya Profesor Dr. Andes Kamit MSI pada bidang Ilmu Pendidikan Matematika, Profesor Urip Sulistio pada bidang Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, Profesor Dr. Andes Haji Firman MSI pada bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Profesor Dr. Junaidi SEMSI pada bidang Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Profesor Dr. Anda Muazza MSI pada bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Sofia Amin pada bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Profesor Dr. Andes Hendra Sofian MSI pada bidang Ilmu Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pengukuhan guru besar ditandai dengan penyampaian orasi ilmiah oleh para guru besar. Kemudian secara resmi dikukuhkan langsung oleh Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Andes Haji Sutrisno MSI PhD, melalui pemasangan atribut guru besar didampingi oleh Ketua Senat Unja, Profesor Syamsurizal Tan. Pada hari ini ada 7 guru besar yang dikukuhkan dalam berbagai disiplin ilmu. Ada pendidikan, kemudian ada ekonomi, ya, kemudian ada sains. Nah, ini diharapkan sanggup untuk bersama-sama mengarungi lautan yang luas dalam rangka tantangan pendidikan global. Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Matematika, Profesor Kamit saat mengungkapkan rasa haru dan bangga karena telah berada di titik pendidikan tertinggi. Pertama, secara pribadi tentu ini sungguh sangat menggembirakan karena setiap akademisi pasti menginginkan jabatan tertingginya, yaitu guru besar. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah dikukuhkan oleh Bapak Rektor sebagai guru besar di bidang ilmu pendidikan matematika. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan, Profesor Firman, merasa bersyukur menjelang 1 tahun masa pensiun berhasil menyandang predikat guru besar. Baik, terima kasih. Pencapaiannya betul-betul mulai dari tahun 2022, hampir 2020, hampir 3 tahun untuk menunggu profesor. Dan Bapak salah satunya orang yang injury time, artinya
tinggal 1 tahun lagi akan pensiun. Tapi dengan semangat, anak-anak semuanya yang mendukung, beberapa kawan-kawan, alhamdulillah pada hari ini dapat dikukuhkan menjadi guru besar. Para guru besar yang baru dikukuhkan diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan mutu lulusan, pemantapan roadmap pembelajaran, penelitian dan pengabdian hingga membangun kemandirian dalam bidang tridharma perguruan tinggi dan penguatan integritas akademik. Mardo Junaidi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.